Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di awal Juni 2013, kepolisian di Alexandria, Mesir, saat itu menerima laporan dari seorang warga. Dia menemukan sesuatu mencurigakan yang berada di dekat tempat pembuangan sampah. Di sana dia melihat sebuah kantong plastik yang mengeluarkan bau menyengat. Dan saat diperiksa, kantong itu ternyata berisi sisa-sisa yang merupai jasad manusia. Polisi yang tiba di TKP segera melakukan pemeriksaan. Yang di lokasi tersebut, mereka menemukan beberapa tas yang berisi potongan daging manusia. Namun karena jasad telah membusuk parah, sehingga membuat proses identifikasi wajah menjadi sulit. Tetapi forensik memastikan bahwa semua potongan tubuh itu berasal dari satu korban yang sama yang merupakan seorang pria. Karena identitas korban belum diketahui, sehingga satu-satunya cara adalah dengan memeriksa laporan orang hilang yang berada di sekitar area tersebut. Yang sayangnya, polisi tidak berhasil menemukan apa-apa. Hingga beberapa saat kemudian mereka mulai menemukan titik terang. Ketika seorang wanita bernama Mona melaporkan bahwa suaminya yang bernama Shed telah menghilang sejak 2 hari yang lalu. Melihat waktu Shed menghilang dan waktu kematian korban, sehingga polisi memastikan jika hal ini terjadi di waktu yang bersamaan. Polisi pun meminta Mona untuk membawa buku nikahnya karena pada dokumen tersebut tentunya terdapat cap sidik jari suaminya. Walaupun kondisi jasad telah rusak parah, tetapi forensik berhasil menemukan satu sidik jari korban yang masih bisa dikenali. Yang saat dicocokkan dengan sidik jari pada buku nikah, mereka memastikan jika korban adalah Shed. Shed yang berusia 30 tahun merupakan ayah dari 2 orang anak dan sedang menantikan kelahiran anak ketiganya. Karena di saat itu, sang istri Mona sedang hamil 3 bulan dan wanita itu pun jatuh pingsan ketika diberitahu bahwa suaminya telah meninggal dengan cara yang sangat tragis. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi memulai penyidikan dengan memeriksa latar belakang pasangan ini, termasuk dengan hubungan sosialnya. Shed diketahui bekerja di bidang perdagangan kaca, meskipun tidak jelas apakah dia seorang tukang kaca atau pedagang, tetapi dari kondisi rumahnya menunjukkan bahwa penghasilannya tidak banyak. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil yang memiliki 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan juga dapur yang cukup sempit. Selain memiliki kondisi kesehatan yang buruk, Shed juga sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Bahkan 2 bulan sebelum kejadian, dia sempat mengalami stroke dan hingga saat ini sedang dalam perawatan. Meskipun masih bisa bekerja, tetapi Shed seringkali merasa lelah dan bergantung pada beberapa jenis obat, termasuk obat-obatan penghilang rasa sakit. Sedangkan Mona yang berusia di akhir 20-an, saat itu bekerja di sebuah perusahaan swasta, yang karena kesibukan mereka, sehingga saat keduanya sedang bekerja, anak-anaknya akan dititipkan pada ayah Mona. Saat dimintai keterangan, Mona menangis dan menyatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang kemungkinan melakukan perbuatan itu. Karena menurutnya, Shed adalah orang yang baik, rendah hati, dan tidak pernah punya musuh ataupun masalah dengan orang lain. Sang suami juga dikenal sebagai orang yang cinta damai serta dihormati, baik oleh keluarganya maupun oleh warga sekitar. Dan sebelum menghilang, kondisi kesehatan Shed sebenarnya sedang memburuk. Selain bekerja, dia bahkan tidak sanggup melakukan aktivitas lainnya. Dan setelah bekerja, biasanya dia akan makan dan kemudian tertidur hingga pagi. Saat polisi menanyai warga sekitar, mereka juga mengatakan hal yang sama, di mana Shed dikenal sebagai pria pendiam dengan reputasi yang sangat baik. Dimanapun dan kemanapun dia pergi, Shed tidak pernah bertengkar, dan hubungannya dengan sang istri juga tampak baik-baik saja
tanpa adanya pertengkaran yang mencolok. Meskipun semua tetangga mendukung alibi Mona dan polisi masih belum menemukan petunjuk apa-apa, namun seperti biasanya, mereka tidak menutup kemungkinan tentang adanya keterlibatan Mona. Karena pada kasus-kasus serupa, biasanya salah satu pasangan bisa saja menjadi pelakunya. Dan mengingat kondisi ekonomi Syed yang sederhana, sehingga motif tewasnya Syed akibat pencurian dianggap sangat tidak mungkin. Dengan motif kasus yang belum jelas, penyidikan polisi mulai mengalami kebuntuan. Hingga beberapa waktu kemudian, mereka mendapat sebuah info penting yang berasal dari salah satu tetangga Mona, di mana sang tetangga memberitahu bahwa di saat Syed sedang bekerja, rumahnya selalu dikunjungi oleh seorang pria. Karena si pria tampak sangat akrab dengan Mona, pada awalnya sang tetangga menduga bahwa pria itu merupakan seorang kerabat atau rekan kerja Mona. Namun setelah diselidiki, pria tersebut ternyata bukan anggota keluarga, melainkan rekan kerja dari Mona. Berdasarkan info tersebut, kali ini penyidikan beralih ke tempat kerja Mona, yang di sana polisi mengetahui jika pria itu bernama Ibrahim. Bahkan menurut beberapa rekan kerja lainnya, hubungan di antara keduanya lebih dari sekedar kolega, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan jika keduanya memiliki hubungan khusus. Bahkan salah satu karyawan pernah berkomentar dan menduga jika Mona telah menceraikan suaminya, yang kemudian dia pun menikah dengan Ibrahim. Semua dugaan tersebut terjadi karena sikap keduanya yang bagaikan remaja di mabuk cinta, di mana mereka sering berbicara, bercanda, dan juga saling berbisik. Dan selain seringkali memisahkan diri dari karyawan lainnya, Mona dan Ibrahim selalu datang dan pulang bekerja secara bersamaan, seolah-olah mereka telah tinggal serumah. Tetapi sayangnya di hari polisi tiba di kantor Mona, saat itu Ibrahim sedang tidak masuk kerja. Yang menurut para karyawan, Ibrahim sudah beberapa hari tidak masuk dan juga tidak bisa dihubungi. Karena absennya Ibrahim bertepatan dengan waktu hilangnya Syed, hal ini membuat polisi merasa curiga. Dan setelah meminta alamatnya, polisi pun segera menuju ke sana. Tetapi rumah tersebut dalam kondisi kosong, sedangkan Ibrahim tidak diketahui di mana keberadaannya. Karena tidak berhasil menemukan Ibrahim, polisi pun memanggil Mona untuk ditanyai, terutama tentang rumor hubungannya dengan pria itu. Dalam interogasi, pada awalnya Mona bersikeras bahwa hubungannya dengan Ibrahim hanyalah merupakan sebatas teman dekat. Namun setelah penyidik menyampaikan kesaksian para karyawan dan fakta bahwa Ibrahim menghilang tepat setelah hilangnya Syed, Mona pun mulai menyadari jika polisi telah mengetahui lebih banyak dari dugaannya, dan di bawah tekanan, pada akhirnya dia pun menceritakan segalanya. Mona dan Syed telah menikah selama 10 tahun. Dan memiliki 2 orang anak bernama Muhammad dan Malik yang masing-masing berusia 9 dan 4 tahun. Di awal-awal pernikahan, hubungan mereka berjalan baik dan normal. Namun segalanya mulai berubah tepat setelah kelahiran si bungsu Malik, di mana hubungan mereka secara perlahan menjadi hambar dingin serta monoton. Yang hal ini terjadi akibat Syed yang sangat sibuk bekerja, saat itu berangkat pagi serta pulang larut malam. Dan Mona yang seringkali merasa kesepian, selalu cemburu melihat pasangan lain yang tampak mesra. Karena jenuh dengan rutinitas tersebut, dengan alasan demi membantu keuangan keluarga, Mona pun meminta izin pada suaminya untuk bekerja. Dan Syed yang pengertian tentunya menyetujui hal ini. Yang tidak lama setelahnya, Mona berhasil mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar di sebuah perusahaan kayu. Yang disinilah dia pun bertemu dengan Ibrahim. Di awal-awal pekerjaan, Mona yang fokus bekerja saat itu tidak terlalu bergaul dengan rekan kerja lainnya. Tetapi pada satu kesempatan, dia sempat ngobrol dengan Ibrahim yang dikenal sangat pandai mengambil hati.
Dan walaupun pada awalnya mereka hanya sekedar teman ngobrol, namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba hubungan mereka mulai berubah. Meskipun keuangan Ibrahim tidak jauh berbeda dari Syed, tetapi Mona justru merasa bahwa pria itu telah memperlakukannya lebih baik dari sang suami. Berbeda dengan Syed yang dianggapnya sekaku kanebo kering, Ibrahim justru kebalikannya. Pria itu sangat manis dan royal dengan pujian. Bahkan setiap hari, dia tidak pernah lupa memuji penampilan Mona. Dimulai dari warna hijab yang serasi, sepatu yang keren, hingga senyuman Mona yang semanis madu alam. Sebagai wanita yang mendambakan suami romantis, perlakuan Ibrahim seketika membuat Mona serasa melayang. Akibatnya, dia mulai merasa sok cantik dan seolah menjadi wanita paling oke serta seksi. Dan seperti yang kalian tebak, hubungan yang bermula dari pertemanan biasa, pada akhirnya berubah berkembang menjadi perselingkuhan panas. Di masa-masa awal perselingkuhan, keduanya sering kali berkencan di motel, di mana setiap kali akan keluar rumah, Mona berbohong dengan berbagai alasan agar bisa keluar selama beberapa jam saja. Yang selama itu pula lah, terumbu karang dan cacing air tawar saling menikmati. Walaupun hanya beberapa jam saja, tetapi mereka akan mengeluarkan semua jurus Kama Sutra. Namun karena mereka sama-sama hot dan gila bercinta, sehingga untuk sering-sering check-in di hotel sangatlah tidak mungkin. Selain menghabiskan banyak uang, mereka juga beresiko akan bertemu seseorang yang dikenal. Dan satu-satunya cara terhemat adalah dengan melakukannya di rumah Mona. Mona yang setuju dengan ide tersebut, tanpa ragu mengundang Ibrahim untuk datang ke rumahnya. Yang di awal-awal kedatangan, dia selalu berkunjung di saat Syed sedang bekerja. Hal ini terjadi selama beberapa kali, dan karena tidak pernah ketahuan, dia pun mulai berani datang, sekalipun saat itu Syed sedang berada di rumah. Hal ini tentunya bisa saja terjadi, karena sebelumnya Ibrahim telah memberikan obat tidur pada Mona, yang bertujuan agar Syed tidur sepanjang waktu dan tidak menyadari keadaan di sekitarnya. Dan selama Syed tertidur, Ibrahim dengan bebas keluar masuk rumah tersebut, seolah-olah dialah sang pemilik rumah. Setelah memberikan minuman yang bercampur obat tersebut dan memastikan suaminya telah tidur, Mona pun menelpon Ibrahim yang segera datang seperti jelangkung. Yang setelahnya mereka akan bercinta semalam suntuk yang dilakukan di semua tempat, baik di sofa ruang tamu, meja dapur, hingga di atas mesin cuci. Dan gaya apa yang mereka pakai, saya sendiri juga tidak tahu, karena di saat kejadian saya tidak diundang untuk menonton. Semua perselingkuhan panas ini pun terjadi selama 4 tahun ke depan, di mana keduanya bahkan dengan berani akan melakukan happy ending tepat di hadapan Syed yang saat itu sedang tertidur pulas. Karena di rumah itu hanya ada satu kamar tidur, sehingga di saat pagi menjelang, Ibrahim akan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur Syed. Dan setelah Syed pergi bekerja, dia pun akan keluar dari kolong tersebut, yang kemudian dia akan mandi serta berangkat kerja bersama Mona. Ibrahim tentunya menyukai situasi tersebut, karena baginya bercinta tepat di hadapan suami Mona adalah merupakan sebuah tantangan yang mendebarkan. Begitu pula dengan Mona yang merasa fantasi liarnya terpuaskan. Karena terlalu suka dengan pengalaman nakal tersebut, sehingga Ibrahim bisa menginap di sana sebanyak 3 atau 4 kali dalam seminggu. Pada satu waktu ketika Mona mengetahui dirinya hamil dan memberitahukan hal ini pada Ibrahim, pria itu tidak berkomentar banyak. Walaupun baginya tidak masalah, tetapi dia sempat bertanya, jika di antara dirinya dan Syed, siapakah ayah biologis sang bayi. Namun Mona mengaku tidak tahu, karena selama ini dia aktif bercinta dengan keduanya. Tetapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, satu saat pasti akan ketahuan juga.
Dan setelah 4 tahun Syed tidak menyadari perselingkuhan sang istri, pada satu hari tanpa sengaja, dia menemukan ponsel Mona dalam keadaan terbuka, yang di sana Syed melihat foto-foto mesranya bersama Ibrahim, yang tentunya diambil dalam berbagai pose. Walaupun merasa kecewa, tetapi alih-alih membuat keributan, Syed justru datang menemui ibunya dan menunjukkan semua foto-foto tersebut. Orang tuanya yang merasa kaget saat itu berusaha membujuk Syed agar tidak menceraikan Mona, yang hal ini bertujuan demi kesehatan mental anak-anak mereka. Walaupun Syed setuju, tetapi sejak saat itu sikapnya terhadap Mona mulai berubah. Dia semakin dingin dan menjauh dari istrinya. Sedangkan Mona yang tidak tahu bahwa perbuatannya telah terbongkar, justru semakin sering mengundang Ibrahim untuk datang. Di hari kejadian, seperti biasanya saat Ibrahim akan datang, Mona pun mengantar kedua anaknya untuk dititipkan pada orang tuanya. Dan setelah memberi Syed minuman yang bercampur obat tidur, Mona pun mulai menyiapkan makan malam untuk Ibrahim, dan setelahnya mereka pun akan bercinta. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Mona mengatakan bahwa Ibrahim tidak bisa menginap karena dia akan menghadiri pesta pernikahan sepupunya dan mungkin tidak akan pulang hingga pagi. Ibrahim yang setuju saat itu bersiap-siap akan segera pulang, tetapi karena di luar rumah ada banyak orang, sehingga mereka tidak bisa keluar secara bersamaan. Melihat kondisi tersebut, saat itu Mona memutuskan bahwa dialah yang akan keluar lebih dulu. Sedangkan Ibrahim untuk sementara waktu bersembunyi di bawah wastafel dapur sambil menunggu situasi sepi sebelum akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Ketika keesokan paginya Mona telah kembali dari pesta dan sedang membersihkan rumah, tiba-tiba dia menyadari jika ada beberapa barang yang telah hilang seperti spray dan handuk bersih. Selain itu lantai dapur tampak sangat bersih dari area lainnya, yang tampaknya lantai tersebut telah dipel. Hal ini tentunya sangat aneh karena Syed tidak mungkin melakukan hal tersebut. Sehingga dia pun menghubungi Ibrahim dan menceritakan apa yang telah dilihatnya. Mendengar hal ini, Ibrahim pun tiba-tiba mengaku bahwa sebenarnya dia telah membunuh Syed. Dia terpaksa melakukannya karena sebelum meninggalkan rumah Mona, Syed yang terbangun memergokinya sedang bersembunyi. Dan Ibrahim yang terdesak seketika menghabisi pria itu serta membuang jasadnya ke berbagai tempat. Setelah menceritakan segalanya, pada polisi Mona menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan maupun juga pembuangan jasad suaminya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Ibrahim berniat menghabisi Syed, dan di antara mereka tidak pernah ada kesepakatan untuk melenyapkan sang suami. Dengan adanya kesaksian ini, polisi yang melakukan pencarian berhasil menemukan Ibrahim yang saat itu sedang bersembunyi di rumah salah seorang temannya. Namun keterangan yang diberikannya sangat jauh berbeda dari pengakuan Mona. Dalam interogasi Ibrahim mengakui jika di malam itu dia mendatangi Mona untuk bercinta. Namun menurutnya, kejahatan itu terjadi sebelum Mona berangkat ke pesta, di mana saat Ibrahim akan pulang, tiba-tiba Syed terbangun dan memanggil Mona. Dan untuk mencegah agar Syed tidak keluar kamar, Mona pun segera masuk ke dalam kamar. Sedangkan Ibrahim yang tidak ingin ketahuan, saat itu memutuskan untuk bersembunyi di bawah wastafel. Setelah merasa situasi aman, Ibrahim yang akan keluar rumah seketika membatalkan niatnya. Karena di saat bersamaan, dia mendengar suara keributan yang terjadi di dalam kamar. Tidak lama setelahnya, dia melihat Mona keluar menuju dapur untuk mengambil sajam. Dan setelahnya kembali masuk ke kamar, yang selang beberapa menit kemudian, Mona keluar dari kamar tersebut dengan sajam yang dipenuhi cairan merah. Dan sambil menangis, dia mengatakan jika telah menghabisi Syed. Mendengar hal tersebut, Ibrahim sempat merasa bingung. Walaupun takut terlibat,
Namun di satu sisi dia merasa ikut bertanggung jawab untuk membantu Mona. Dan setelah cukup lama, dia pun memutuskan untuk membuang jasad Syed. Yang agar lebih mudah, mereka pun menyeret Syed ke kamar mandi, yang di sana tubuhnya dipisah-pisahkan menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Setelahnya Ibrahim membuang kantong-kantong tersebut di beberapa tempat pembuangan sampah yang berada di lokasi berbeda. Dan di akhir interogasi, Ibrahim saat itu mengatakan, walaupun dia ingin Mona segera menceraikan Syed, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa perselingkuhan mereka akan berakhir dengan pembunuhan. Dalam investigasi lanjutan, diketahui bahwa motif kasus itu bukanlah akibat pertengkaran, melainkan karena Syed mulai curiga tentang bayi yang berada di kandungan Mona. Sejak pertama kali dia mengetahui istrinya berselingkuh, dalam hati Syed mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya ayah biologis dari sang bayi. Dan untuk memastikan kecurigaannya, pada satu waktu dia pun menanyakan hal ini pada Mona, serta mengungkapkan maksudnya untuk melakukan tes DNA tepat setelah sang bayi itu lahir. Mona yang tidak menduga jika suaminya telah mengetahui perselingkuhan tersebut, tentunya merasa ketakutan dan menceritakan hal ini pada Ibrahim. Ibrahim yang takut perselingkuhan mereka akan menjadi skandal besar, saat itu tentunya setuju dengan apapun keputusan Mona. Dan hingga akhirnya, mereka pun sepakat untuk menghabisi Syed. Dan di malam kejadian, keduanya secara bersama-sama menikam, memisah-misahkan jasad, hingga membuang kantong-kantong tersebut di berbagai lokasi. Namun yang tidak mereka ketahui, bahwa rencana yang telah disusun rapi tersebut, ternyata tidak berjalan dengan lancar, karena hanya beberapa jam kemudian, seseorang menemukan kantong-kantong itu dan melaporkan pada polisi. Dan ketika Mona mengetahui penemuan ini, agar tidak ada yang curiga, dia pun mulai berakting sebagai istri yang berduka. Ketika berada di pengadilan, seperti biasanya dalam kasus yang melibatkan pasangan, keduanya tentunya mulai bertengkar dan saling tuding. Cinta yang dulu menggebu-gebu, seolah telah hilang dan berganti menjadi benci, hanya demi untuk menyelamatkan diri masing-masing. Namun semuanya tentunya sia-sia, karena pada akhir 2013, keduanya divonis dengan hukuman mati, di mana Ibrahim dieksekusi pada 2014, sedangkan Mona dieksekusi 2 tahun kemudian. Hal ini dilakukan karena berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi narapidana yang hamil, bahwa setelah melahirkan, dia harus menyelesaikan masa menyusui sebelum akhirnya menjalani eksekusi. Dan tepat seperti dugaan Syed, bahwa bayi tersebut merupakan anak dari Ibrahim, yang setelah Mona dieksekusi, sang bayi pun diserahkan pada orang tua Mona.